Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa aqall hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa inna syarrul umuri muhadatsatuha wa kullu muhadatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulul karim. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sepindah sumangga kula lan panjenengan sami tansah muji syukur wonten ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala atas sedaya kenikmatan ingkang Gusti Allah tasih limpahaken dumateng kula lan panjenengan sami, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman, nikmat Islam, hidayah maunahipun Allah Subhanahu wa taala sehingga kula lan panjenengan sami ngantos ing wekdal punika tasih kaparingan semangat istiqomah ing dalem nindakaken ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala, utamanya adalah ibadah salat maghrib dengan berjamaah yang insyaallah sampun kita laksanakan kanthi khusyuk. Semoga Allah Subhanahu wa taala tansah nampi amal ibadah kula lan panjenengan sami. Amin 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 ya rabbal alamin. Sholawat mugi salam mugi tansah kunjuk katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dumateng keluarganipun, para sahabatipun, para tabi'in sedaya pendherekipun ngantos dumuginipun yaumil qiyamah, termasuk kula lan panjenengan sami. Khususipun ingkang rawuh wonten ing punika dalu dalam rangka kajian rutin setiap malam Sabtu. Yang hari ini jatuh pada tanggal 1 Agustus mendekati hari kemerdekaan, hari jadi bangsa Indonesia yang ke-80. Alhamdulillah wis 80 tahun kula lan panjenengan sami niki merdeka. Karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Bapak sekalian, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan, marilah kajian pada malam hari ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan yang kemarin, tapi sedikit akan saya ulangi untuk sekedar tadhkirah bagi kita bahwa keutamaan seseorang yang berjalan menuju masjid untuk melakukan sholat berjamaah adalah setara dengan pahala ribat. Terutama kalau yang mana berjalannya menuju masjid itu ada halangan atau jarak yang cukup jauh. Itu bertambah pula pahalanya. Di sini disebutkan wa yazdatul ajru aidon kullama kana fil masyi ilal masjidi masyaqqah. Pahalanya itu akan ditambah manakala dalam rangka berjalan menuju masjid itu ada masyaqqah. Ada hal yang memberatkan, misalnya turun hujan. Tapi tetap melaksanakan sholat berjamaah fardu itu di masjid. Misalnya dalam cuaca yang sangat dingin, wadem. Kemarin kan sempat begitu. Nek cara Sukosewune bediding. Duka nek Bojonegoro niki napa? Sami bediding. Karena begitu dinginnya.
Mbediding nek cara suka sewune paling. Tapi walaupun begitu tetap kita istiqomah untuk sholat berjamaah di masjid. Wa khosatun ila khuduri sholatil isya'i wal fajri jama'atan. Dan khususnya ketika mendatangi sholat isya dan sholat subuh itu dengan berjamaah. Rawa Abu Dawud wa Tirmidzi an Buraidah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Basyiril masya'ina fid dhulami ilal masjidi bin nuritami yaumal qiyamah. Bahwa sahabat Buraidah meriwayatkan satu hadis Rasulullah SAW bersabda, berikanlah kabar gembira bagi orang yang berjalan di kegelapan malam menuju masjid dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Inilah balasan pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, orang-orang yang istiqomah melazimi untuk melaksanakan sholat isya dan sholat subuh dengan berjamaah di masjid. Yaitu Allah akan memberikan kepadanya cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Kemudian kita lanjutkan khomisan, penjelasan yang nomor 5. Imatatul adza anit thoriq. Perbuatan amalan yang sesuai pahalanya, yang setara pahalanya dengan pahala sedekah adalah menyingkirkan duri atau gangguan dari jalan. Nah, ini pun sudah sering mungkin dijelaskan oleh ustadz-ustadz yang lain. Wahia dan adapun maksudnya tanhiyatu kullu ma yu'addil muslimina fi tariqihim. Maksudnya imatatul adza anit thariq itu menyingkirkan segala sesuatu yang sekiranya bisa mengganggu orang-orang Islam fi tariqihim di jalan-jalan mereka. Nyusahno, ngewo-ngewoi. Apa yang menyulitkan, menyusahkan, ngewo-ngewo itu min hijrin, dari batu. Bapak sekalian, ibu-ibu, kalau sekiranya jenengan menemukan batu di tengah jalan, segera singkirkan. Ausyaukin atau duri, apalagi duri, paku, benda-benda tajam yang lain. Jangan seperti nuwun sewu, tukang tambal ban, tapi ya enak lagune. Justru malah nyebar paku di jalan, bene-bane wong-wong sing liwati kena paku, engko terus bocor, terus nambalno ning gone dekne ben oleh duit. Itu haram, tidak boleh. Sedangkan bagi kita diperintahkan untuk menyingkirkan segala sesuatu yang bisa mengganggu kaum muslimin ketika lewat di jalan, baik dari batu, duri, ataupun benda-benda yang tajam, au najasatin, atau barang yang najis, perkara sing najis. Sekiranya itu semua akan mengganggu orang Islam, maka sebaiknya kita singkirkan, dibersihkan. Wa hadaihi shadaqah wa aqallu mimma qablaha minas shadaqati fil ajri was thawab. Sedekah ini adalah sedekah yang pahalanya paling sedikit dibandingkan sedekah-sedekah yang lain. Dari segi pahala, dari segi ganjaran.
li hadisin, karena ada satu hadis yang menjelaskan al imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu ada 70 tingkatan. Jadi macam-macam tingkatannya iman itu sampai 70 bagian, 70 tingkatan. A'laha syahadatu alla ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendahnya imatatul adha anit thoriq, yaitu menyingkirkan duri atau gangguan dari jalan. Itu yang paling rendah, serendah-rendahnya tingkatan iman. Tapi biasa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari penjelasan ini para ulama mengatakan walaupun menyingkirkan gangguan atau duri dari jalan itu merupakan tingkatan iman yang paling rendah, tapi seharusnya ini menjadi semacam cara berpikir seorang muslim. Maksudnya apa? Bahwa seorang muslim itu selalu memikirkan saudaranya yang lain. Artinya kalau kita menyingkirkan duri, paku, batu, ataupun sesuatu yang ada di jalan karena takut itu akan terkena saudara kita. Nanti nek watu iki diterak wonge iso tiba nek numpak motor. Kalau sesuatu yang tajam ini nanti kena sepeda motornya orang, bannya bisa bocor. Kalau rumahnya jauh, tambal jauh sana jauh, akan menyusahkan dia. Bagaimana seandainya ini menimpa saya? Kalau ada barang najis, takutnya najis itu akan menimpa saudara kita. Sedangkan mungkin pakaiannya akan digunakan untuk melaksanakan sholat. Nanti sholatnya jadi tidak sah. Maka itulah cara berpikir kita. Selalu memikirkan sesuatu yang akan menimpa saudara kita, selalu kita peduli dengan keadaan saudara-saudara kita. Nah, seumpama kita terkena duri itu sakit, bagaimana duri itu ketika menimpa saudara kita tentu juga akan merasakan sakit. Kulo nate Pak, nuwun sewu. Riyen pun dangu badhe pengajian teng Tobo, jaman kula tasik kalih kanca-kanca niku enten jadwal teng Tobo. Kula nggih mboten ngertos ngasale watu niku saking pundi. Teng mriku teng pinggire Dinas Pertanian sebelah wetane niku, nalika kula mlampah ngilen niti sepeda motor niku tiba-tiba wonten watu sing glinding, Pak. Sak menten watune niku. Glinding banter nyantap slebor kula sing ngajeng niku prak. Slebore pecah terus peleke niku bret-bret. Dek montore niku montor silean. Nah, waktu itu saya pinjam teman. Ya terpaksa kula yang ganti. Mungkin seperti itu yang harus kita pikirkan. Jadi a'la syahadu alla ilaha illallah wa atnaha imatatul adha anit thoriq. Yang paling tingginya itu kalimat la ilaha illallah, dan yang paling terendahnya adalah menyingkirkan duri dari jalan. Qila kemudian dijelaskan. Wa tasunnu kalimatut tauhid inda izalatil adha. Dan disunahkan
untuk membaca kalimat tauhid ketika menyingkirkan gangguan atau duri dari jalan. Jadi nek kula lan panjenengan sami niku nyingkrehno watu napa nyingkrehno najis dari jalan-jalan yang akan dilewati orang-orang Islam, kita disunahkan untuk membaca kalimat la ilaha illallah. Ambil duri, ambil batu, ambil paku atau sesuatu yang lain, ketika kita menyingkirkan itu disunahkan sambil membaca kalimat tauhid la ilaha illallah. Kenapa? Yajma'u baina a'la su'bal imani wa adnaha, supaya terkumpul antara tingkatan iman yang paling tinggi dengan tingkatan iman yang paling rendah. Ya wong nek duweni iman sing paling dhuwur, ngantos iman sing paling ngisor, berarti tiang niku duweni iman sing sampurna. Iman yang sempurna. Maka disunahkan ketika kita menyingkirkan duri ataupun yang lain dari jalan-jalan itu untuk sekaligus melafadzkan atau mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Walau yaltazama kullu muslimin, seandainya orang-orang Islam itu iltizam, istiqomah, konsekuen bihadal irsadin nabi, dengan petunjuk nabi ini, yaitu menyingkirkan duri, menyingkirkan gangguan-gangguan di jalan. Falam yarmil al-qimamah wal ausah fi ghairi makanil mukhassas, maka tidak akan ada lagi kotoran kecuali di tempat-tempat yang telah ditentukan, di tempat-tempat yang khusus. Sampah juga akan dibuang pada tempatnya. Ini kalau orang Islam itu iltizam, konsekuen. Lah awake dhewe masa enake nuwun sewu duka nek teng mriki, nek sakniki teng mriko tenggen kula niku tiang niku pun saenake, Pak. Nggih. Pempes, sampah-sampah ngoten niku diwadahi plastik, nggih. Mangke kalih budal nyambut damel niku diuncalne teng jurangan-jurangan sing pinggir kali. Kok kali Pacal niki sing dugi Kapas niku wis sak mendhuwur ngaten niku sampahe, terutama sampah pempes dibungkus plastik kalih budal nyambut damel ngaten niku digocekne teng guri, diwadahi sak, mungkin nek pun dugi jurangan diuncalne teng jurangan. Hai jurangan sakniki teng mriku niku kebak kalih sampah pempes. Sing paling kathah niku. Dan baunya itu luar biasa, Pak. Ya. Ini kenapa? Karena umat Islam tidak konsekuen, tidak iltizam dengan sesuatu yang telah ditunjukkan oleh Nabi mereka, Rasulullah Muhammad SAW, supaya tidak membuang sesuatu atau melupakan sesuatu yang sekiranya itu bisa mengganggu umat Islam, baik dari segi bau ataupun dari sesuatu yang membahayakan. Duga nek teng kota niki mungkin SDM-nya lebih tinggi, cara berpikirnya sudah beda, mindset berpikirnya sudah ke depan, bahwa kita harus menjaga alam ini supaya tetap bersih demi keberlangsungan untuk anak cucu kita.
Mboten ngertos kula. Nek kula liwat teng mriki nuwun sewu. Tanjung Harjo sing tembus Kali Anyar niku nek saking mriko daton ke barat nanti ada perempatan yang arah ke selatan itu Sumberjo Kidul, arah ke utara tembus Kali Anyar. Niku mungkin bagi desanya sudah maju sudah dibuatkan tempat sampah yang khusus untuk mengelola sampah-sampah dari masyarakat. Niku pun dikempalne teng mriku. Tapi nek tenggen kula dereng. Terus inilah membutuhkan kesungguhan, konsekuen, iltizam dari umat Islam mengikuti petunjuknya Rasulullah supaya kotoran, supaya sampah, supaya duri, supaya sesuatu yang mengganggu umat Islam itu tidak berada di sembarang tempat, berada di satu tempat yang dikhususkan. Kalau sudah seperti itu, wa azalu minat tariqil muslimina ma yu'addihim, maka akan hilang apa yang hilang min tariqil muslimina dari jalan-jalan yang dilewati umat Islam itu ma yu'addihim, apapun yang mengganggu mereka. Lingkungannya kelihatan bersih. Seperti di Jepang, Pak. Jepang niku kaline mawon niku disikat. Ya, wong Jepang. Lepene ngaten niku dicor. Setiap berapa bulan sekali dibersihkan, disikat. Jadi sungainya itu bersih-bersih, airnya jernih. Niku wong kafir sing mraktekno petunjuke Kanjeng Nabi. Lah kita wong Islam sing ngakune cinta nang Rasulullah. Nggih. Arep-arep syafaate Kanjeng Nabi. Nek diarani dudu mate Kanjeng Nabi ya muring-muring. Nggih Mas Hamzah. Tapi tidak mengikuti petunjuknya Rasulullah. Nek ngguwak sampah sembarangan. Nggih. Membuang kotoran, pampers dan lain sebagainya. Melengak ngiwo, melengak nangen asal ora eneng wong wis diuncalno ning kali. Akhirnya sungai-sungai kita menjadi kotor, bau, airnya keruh, ikan-ikan tidak dapat hidup. Nek neng HP itu Jepang iwak koi ngaten niku teng kalen-kalen niku ya. Wadah. Teng Indonesia mboten saged urip mergone masyarakatnya yang Islam ini tidak mau konsekuen dengan petunjuk yang diarahkan oleh Rasulullah SAW supaya tidak membuang sesuatu yang mengganggu orang Islam itu di sembarang tempat. Lasbahatil biladul islamiyah andofu bikaul ard. Kalau orang Islam mau mengumpulkan, tidak membuang sesuatu yang mengganggu umat Islam ini di sembarang tempat, mengumpulkannya di tempat yang telah ditentukan secara khusus, maka akan negara Islam itu akan menjadi negara yang andofu bikail ard. Jadi negara sing paling resik ana ing muka bumi. Wa ajib malaha alat itla, dan menjadi indah ketika dipandang. Sampah-sampah tidak ada. Nggih, karena ditumpulkan di satu tempat atau mungkin dimasukkan di dalam pengolahan sampah sing wis kaya Singapura ngaten niku, nggih. Sampahnya sudah diolah, baik sampah organik dan non organik. Jane Pak nuwun sewu, cabang Muhammadiyah Sukosewu nggih sudah bergerak untuk hal ini. Jenenge ndamel jenenge arisan sampah. Jadi ibu-ibu Aisyah niku benulan niku nglumpukne sampah, Pak. Bu, sampah sing saged disadi, sing iso didol. Kardus, plastik ngaten niku ditimbang. Sebagian nanti untuk panti,
30%-nya masuk panti, yang sebagian nanti untuk arisan ibu-ibu Aisyah niku. Tapi yo belum berjalan secara maksimal. Inilah. Jadi imatatul adha anit thoriq itu adalah tingkatan iman yang paling rendah. Atau di dalam satu hadis yang lain Rasulullah SAW menjelaskan dengan kalimat yang ditambahi wa adnaha imatatul adha anit thoriq wal haya'u minal iman. Juga termasuk tingkatan iman yang paling rendah adalah malu. Sifat malu itu merupakan tingkatan iman yang paling rendah, di samping seseorang yang mau menyingkirkan diri dari jalan. Sekalian ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sadisan yang keenam, sholatud duha tujzi'u fi syukri alamat salamatil a'dha. Amalan yang setara pahalanya dengan pahala sedekah yang keenam adalah yaitu melaksanakan sholat duha. Rawa Muslimin min riwayati Abul Aswad ad-Du'ali. Imam Muslim meriwayatkan satu hadis dibawakan oleh sahabat Abul Aswad ad-Du'ali. An Abi Darin, dari sahabat Abu Dar. Anin Nabi SAW, dari Nabi SAW, qala Nabi bersabda, Isbihu ala kulli salam ahadukum shadaqah. Setiap pagi hendaklah kalian memberikan sedekah kepada tulang persendianmu. Jadi kulolan panjenengan sami niki hendaklah setiap pagi mensedekoi setiap persendian kita. Yang kemarin sudah saya sempat jelaskan. Pinten Pak jumlahe tulang sendi kulolan panjenengan sami niki? Pinten Bu? 360. Jadi ugel-ugelane awake dhewe niki jumlahnya ada 360. Nah, itu sebaiknya setiap pagi diberikan sedekahnya agar diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqulu tasbihatin sedekah. Setiap bacaan tasbih yang kita baca adalah pahalanya setara dengan pahala sedekah. Subhanallah, subhanallah yang kita baca setiap hari. Wa kullu tahmidatin shadaqah, dan setiap bacaan tahmid yang kita baca pahalanya setara dengan pahala shadaqah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah yang kita baca. Wa kullu tahlilatin shadaqah, dan setiap bacaan tahlil ada pahala sedekahnya. Wa kullu takbiratin sedekah, dan pada setiap bacaan takbir juga ada pahala sedekah. Wa amara bil ma'rufin sedekah, mengajak berbuat yang baik adalah sedekah. Ngajak saudara kita menghadiri kajian mendapatkan pahala seperti pahala sedekah. Mengajak saudara kita melaksanakan salat berjamaah di masjid mendapatkan pahala seperti pahalanya sedekah. Menuntun istri kita untuk menghadiri majelis ilmu mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang bersedekah. Wa naha 'anil munkari sedekah, juga mencegah perbuatan yang mungkar itu pahalanya juga setara dengan pahala sedekah. Wa yujzi'u min dalika,
Raq'atad duha yarka'uhuma. Tetapi cukuplah dari sebanyak yang disebutkan tadi 2 rakaat sholat duha yang kita kerjakan setiap harinya. Jenengan maca tasbih, kita baca tahmid, baca tahlil, baca takbir, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, semua sedekah itu semua masih kalah, gak sebanding menawi dipun bandingaken kalian 2 rakaat salat duha sing kita tindakaken saben dintenipun saking segi ganjaran dipun bandingaken, dipun setaraaken kalian ganjaranipun sedekah. Saking gedene fadilah salat duha. Nggih. Jadi 6 atau berapa tadi? Tasbih, tahmid, tahlil, takbir, amar ma'ruf nahi mungkar. Itu semua kalau dikumpulkan cukup dengan 2 rakaat salat duha. Sudah tidak sebanding. Cek gede ganjarane wong nglakoni salat duha rong rakaat. Nah sekalian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, aqallu salat duha rakaatani. Paling sedikitnya wong nglakoni salat duha niku 2 rakaat. Sedikit-sedikitnya nek kita ngerjakan salat duha niku 2 rakaat. Wa aksaruha saman, akeh-akeh salat duha 8 rakaat. Jadi gak oleh kurang 2 rakaat, gak oleh luwih saka 8 rakaat. Niku salat duha. Wa yasunna yusallima min kulli rakaataini. Terus disunahno saben-saben 2 rakaat niku salam. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Niku sunah wong nglakoni salat duha ngaten niku. Dene wektalipun wa waqtiha yabda'u bi irtifai syamsi qadra ramhin. Dimulainya salat duha itu ketika matahari sudah naik sepenggala seukuran berdirinya tombak. Nah saiki yo gampang. Wong eneng jam ditidal wis otomatis ini masuk salat subuh, ini masuk wayahe salat surup, ini wayahe terbit matahari, ini wayahe duha. Pun enten jame sedaya kantun kula lan panjenengan sami ini gelem nglakoni napa mboten niku tok to. Nek teori ngaten iki kan gampang to. Teori ini kan gampang. Man sholat subhi ala jam'atin sumako adajat kurwa asya wa jalla khatatat lusam. Nggih. Sapa sing salat subuh, mari salat subuh niku terus zikir nang Gusti Allah sehingga terbitnya matahari, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berhaji. Tamah hajatu, haji ini sempurna. Ya wis roh ilmune, wis ngerti dalile. Tapi sing susah kan prakteke. Prakteke sing susah. Apa neh sing sobo pasar. Kula ya ora tau praktek Pak, jarang-jarang ya tahu jarang. Terus terang wong tani gitu Pak. Isu-isu iku kudu isine sawah. Soale kune ora betah panas. Pangger pancen sithik kudu mulai. Nek yo enek hadis, nggih.
sak apik-apike mergawi niku sing paling isuk. Barokati ummati fi bukuriha. Berkahe umatku nek mergawi niku sing budal paling isuk. Maksudnya mari subuh budal. Ora kok isuke jam 3 ning ora nglakoni salat subuh wae ilang berkahe. Kita niku mun sumrah ilmune niku karene prakteke niku kita saged mboten. Wa yantaha khina zawal lan entek waktune salat duha niku nalika mun mlebet waktu duhur. Kemudian wa khassat bihadzal fadl. Salat duha ini dikhususkan keutamaannya. Li anna lam tasra jabiratun linaksi wadha. Karena sesungguhnya salat duha ini disyariatkan bukan untuk menutup kekurangan pada salat yang lain. Jadi salat duha ini berdiri sendiri. Dia disyariatkan tidak dalam rangka menutup kekurangan pada salat-salat kita yang lain. Bi khilafi sa'iri rawatibi, berbeda dengan sunah-sunah rawatib. Sampean ngelakoni qobliyah duhur, ba'diyah duhur, itu dalam rangka disunahkan, disyariatkan itu untuk menutup kekurangan pada sholat-sholat fardu kita. Mungkin maskis pas sholat asar napa sholat duhur ini nggih kurang khusyuk, eling job-jobane kacamata akeh. Padahal waktune karek sithik ning urung bakda durung bar. Wudunya mungkin belum, kurang sempurna, rukuk sujudnya mungkin kurang khusyuk dan lain sebagainya. Niku sedaya kala wau bisa ditutupi dengan rawatib, sunah-sunah rawatib yang telah disyariatkan. Tapi kalau sholat duha ini, sholat yang disyariatkan berdiri sendiri, tidak untuk menutup kekurangan pada sholat-sholat fardu yang lain. Oh, ini hebatnya sholat duha. Fa innaha mergo sak temene sekabehane rawatib iku mau jabiratun iku kanggo nutup, nek jere Zainuddin Amsyad pian nambal linaksi mutabawatu minas sholawatil mafruduh. Nutup apa? Nutup kekurangane sholat-sholat fardu. Nah, niki sholat sunnah rawatib. Wa idza kana talabus syukri, seandainya syukur itu dituntut dari seorang muslim, yatakarraru bitulu isyamsi fi kulli yaumin, berulang-ulang setiap hari manakala matahari terbit, fa inna afdalul ibadat, maka sesungguhnya seutama-utamanya ibadah allati taj'alul muslimu mutaqayyidan syakiran ba'da tuluiha hiya sholatud duha. Mengko sak temene sautama-utamane ibadah untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan, niku rene sing bandingi sak liyane salat duha. Niki saumpama kula lan panjenengan sami bendina dituntut untuk syukur kepada Allah. Setiap matahari terbit kita dituntut untuk bersyukur kepada Allah. Maka sautama-utama untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah itu adalah cukup dengan melaksanakan sholat duha. Niku pun wong niku pun angsal nedahaken syukuripun dumateng Allah Subhanahu wa taala atas sedaya kenikmatan ingkang Allah paringaken dumateng piyambakipun. Sekalian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi tahlil, tahmid, takbir, tasbih
amar ma'ruf nahi mungkar, itu semua masih kalah keutamaannya dibandingkan dengan sholat duha yang hanya walaupun dikerjakan 2 rakaat. Dan seandainya rasa syukur itu dituntut dari kita setiap hari, maka yang paling baik untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah adalah dengan melaksanakan sholat duha. Sekalian ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira demikian kajian pada malam hari ini yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan hamdalah dan kibaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.